Salam Linting Mania, salam Tingwe Nusantara. Ya, ngomong-ngomong tentang Madura. Madura ini terkenal pulau garam, Bro. Di Indonesia ini yang paling tinggi kadar garamnya Pulau Madura. Tetapi walaupun dia pulau terkenal ini garamnya tinggi, tapi terkenal sentra perkebunan tembakau. Cukup terkenal itu. Cukup ya terkenal lah ya. Iya, sentra perkebunan tembakau Nusantara. Ngerti nggak? Nggak. Saya nyimak aja. Jadi sentra perkebunan tembakau Nusantara nggak bisa ninggalin Madura. Karena setahu gua dulu waktu masih suka rokok pabrikan nih. Ya, Setiap kali gua nyobain rokok kretek, betul. itu nggak lepas dari tembakau Madura. Ya, menurut ya informasinya sih Informasinya begitu. rokok mana yang nggak pakai tembakau Madura Kretek gitu. terutama. Terima kasih Kretek. Mas Andi Kurniawan, Wih, Mas tembakau Andi. Maduro. Terima Tembakau kasih, Mas Madura. Dari Mas Andi, terima kasih Mas Andi. Jadi kita Tembakau disupport Madura. tembakau Madura ini nih dari Jambangan. Ada 5 variannya. Nah, Jambangan ini nama dusun ya. Nama dusun. Jambangan itu nama dusun. Ya. Ada di desa Bakeong, bukan Bekeong, Bakeong. Bakeong. Cuman bahasa Madura ya, Ya, bahasa ya, Madura ini terus? agak unik, ya, Ya, kan? terus Jadi dia ada di Kecamatan Gulug-Gulug, tuh, Kabupaten Sumeneb. Sumeneb. Daerah ini terkenal tembakonya cakep, Bro. Ini perbatasan dengan Pamekasan, antara Sumeneb dengan Pamekasan. Daerahnya itu perbukitan lah. Ya, Maronggi. Maronggi. Jambangan Maronggi. Ini Warna hitam ya? plastiknya kalau Mas Andi Standing itu identik. pouch-nya. Jadi Jambangan Maronggi ini kisaran harganya kurang lebih 500.000 per kilo. Kilo. Lumayan. Fantastis. Tapi dia original ya, nggak ada campuran. Original, nggak ada. Yang kedua ada Jambangan Tarbung. Jambangan Tarbung ini kurang lebih harganya kisaran Tarebung. Tarebung ya. Tarebung. Tarebung kisaran 700.000 per kilo. Wow, Fantastis juga ya. fantastis. Wow. Wow. Yang ketiga ada Jambangan Salaka. Salaka apa Saloka? Salaka. Salaka tulisannya. Bukan Bagus Saloka ya? Salaka. Salaka. Iya, iya. Jangan yang aneh-aneh. Iya, iya, iya. Salaka. Paham. Ini kurang lebih 900.000 per kilo. Wow. 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 Sekilo. Tapi sekilo. oke sih, nggak masalah harganya. Yang ketiga lebih tinggi lagi, Bro. Nah, Salaka Salaka Super. Udah Salaka Super. Bukan jarum ya. Kisaran berapa tuh? Salaka Super, Jambangan Salaka Super ini kisaran 1,2. Bro. Di atas Wow. 1,2. Ini masih di bawah. Di bawah. Ini di atas 1. Iya. Tapi gue dengar ada yang lebih mahal dari ini, Bro. Ada, Bro. Tapi nanti dulu lah. Tapi Itu harus kasih biar- tahu dong, itu harus kasih tahu. Harus kasih tahu karena kan di Kasih sini tahu ada juga. 5. Ada 5. Iya, iya, iya. Yang terakhir, terima kasih Mas Gondo. Ini Sebuah ada sebuah keberuntungan buat kita. keberuntungan buat kita. Sebuah apa ya? Loh, bener lah. Ya bener keberuntungan Sekarang lah. tidak semua orang bisa menikmati ini, Bro. Iya, Tembakau betul. Sultan bahasanya ini. Tembakau Sultan. Tembakau Legend, tembakau Sultan juga bisa. Kita dikasih kehormatan sama saudara kita Mas Andi Kurniawan. Terima kasih banyak. Nah, ini walaupun sedikit ya Pak Badal, kita berharap lebih ya. Tapi kita paham kok nih karena ini namanya Apa ini? Campalok. Sampalok. Campalok. Campalok. Sekali panen itu kurang lebih 10 sampai 15 kilo. Nggak lebih dari itu ya. Nggak lebih dari itu. Karena tempatnya emang kecil. Itu bisa cuman kuantitas cuman segitu, itu faktor apa ini? tempat Lahannya lahan. yang nggak memungkinkan ditanam Bukan. banyak atau gimana? Jadi gini, Penasaran ya? Penonton sampai habis ya. Ini akan kita jelaskan nanti, oke? jadi lebih seru kita menjelaskannya ketika kita nanti ngisep ini. Betul. Kalau kita mencoba atau membuka tembakau Jambangan, jangan lupa dukung terus channel kita di Linting Mania. Sip. Tolong dibantu dengan Subscribe. subscribe, share, komen, dan like. Oke.
Kita langsung aja buka dari jambangan Maronggi ya. Maranggi. Maronggi, ini Maronggi. Tapi dulu mati. Ada yang keberapa guys? Aromanya sih khas banget, aroma tembakau. Iya. Masa aroma sayur? Enggak. Aromanya sih Aroma khas, khas tembakau. tembakau. Iya benar. Enggak, gua Gua habis nunggu. pikir loh, gua nggak habis pikir. Lo kalau mau nyerang dia, tunggu timing yang pas. Ini gimana? Ya udah langsung dibakar aja. Ya udah dong. Oh, gua duluan ini. Ya, iya Intinya dong. aromanya wangi ya. Wangi mbako. Jadi maksudnya Gondra gitu, simpelnya. Wangi bakonya itu murni tanpa campuran. Betul. Enggak apa kemarin kita coba mbako Sulawesi, aromanya wangi khasnya, Rempah-rempah. Rempah-rempah. rempahnya Eh, menonjol. tolong jangan banyakan ngomong, langsung bakar nih satu-satu. Nggak soalnya dari tadi situ aja. Nggak mau nawarin. Nggak mau Kayaknya punya dendam pribadi kayaknya ke saya ini. Satu-satu. Mas Gondo, silakan. Apa tanggapan Anda tentang Oke. jambangan Maranggi? Kalau dari gua sih cocok ya. Karena dari rasanya itu emang khas banget. Bener-bener bako, dan dari segi rasa ketika kita tarik di tenggorokan itu nggak ada panas-panasnya, nggak ada nyegerak-nyegeraknya. Ketika kita keluarin lewat hidung itu nggak ada apa ya, kadang kan bako ada yang masih nempel di sela-sela tenggorokan, di hidung gitu ya. Ini nggak ada kalau kata gua. Oke, Mas Putra. Itu kalau pendapat gua. Mas Putra gimana? Saya dulu. Iya Iya, dong. urut lah. Iya dong. Urut. Oh, mau lempar ke saya. Dia mau saya lempar ke Anda. Ntar dulu. Jangan buat perang dulu. Kita tengahin dulu. Kalau menurut saya ini halus. Satu halus, terus gurihnya di rongga mulut lumayan, nggak ada manisnya. Cuman kalau ketika keluarin dari hidung, pedesnya di hidung tuh masih dapet. Dan 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 habis. sedikit panas. kalau Mas Samadi sendiri Lumayan tenggorokan tuh lumayan Belum selesai. belum. lumayan kering. Beberapa kali lumayan kering tenggorokan. Gua udah ambil setengah lebih ya. Satu, gua yang rasakan nggak jauh beda sama Putra. Jadi ini ada dibanding bako lain, model yang rasanya seperti ini dia soft. Cuman tadi sama, ketika keluar dari mulut ke rongga hidung itu, kalau yang saya rasakan ada uap panasnya. Sorry, ini bukan efek dari rokok ya, karena gue lagi ini juga. Jadi selain itu pedesnya dapat, cuman nggak banget pedesnya Ya. itu lumayan lah, tapi nggak banget soft, pedesnya soft. Betul. Nah, satu yang menonjol ini kering di tenggorokan. Betul. Jadi ketika lo ngisep ini 2 batang, kalau lo nggak minum, lo bisa dehidrasi. Ya. Mungkin- Udah? Ya. Oke. Mas Terima- Ragil? Terima kasih. Ragil. Jerman. Ngomong yang jelas. Oke. Silakan. Oke, saya ngerangkum aja ya. Ngerangkum dari semuanya, memang ada semuanya. Yang saya rasakan ada semuanya. Yang terutama sih menurut saya agak pedas aja ya. Mungkin itu aja sih, agak pedas. Sopnya enak, dapat. Dapat. Sopnya dapat. Kita lanjut. Lanjut, Sepakat? sepakat, Oke. hajar langsung. Kita langsung ke Jambangan Tarebung. Bagi Jambangan satu-satu dah. Tarebung. Gua bagi satu-satu biar nggak rebutan. Tarebung. Ini papir ini di sini nggak ada ya? Dari aroma agak lebih manis sedikit. Dibandingkan Lebih manis sedikit. dibandingkan Maronggi ini tadi ya. Maronggi. Dan tekstur dia lebih lengket. Nggak kering seperti ini tadi ya. Enggak, ini lebih lengket.
Monggo. Iya. Ya Betul? agak lembab ya. Agak lembab. Agak lembab lengket gitu. Betul. Ada udah punya. Biarin. Iya, lengket ya. Setuju? Setuju lengket. Lengket. Basah Lengket. dia, basah. Apa agak ya lembab lah, bukan basah ya. Di lembab. tangan ninggalin lengket. Tapi ini Enggak sih. murni atau ada campuran? Original. Kalau Original, bicara proses rajangan, proses setelah panen, yaitu saya kurang paham ya. Mungkin getahnya ini. Bisa jadi getah, bisa jadi emang semprotan gula itu kan kadang ada ya. Tapi kalau dicium dari aroma emang murni. Kalau saya rasa murni karena kalau ada campuran itu pasti terasa lah. Tadi yang dia jelaskan panjang lebar kali tinggi tadi. Padahal intinya iya. Jadi guru matematika ya. Betul. Iya. Suka belibet. Iya. Sama sih Tapi sebenarnya. aromanya lebih tajam yang tarebung. Iya. Iya, aroma lebih tajam, Nah, lebih lebih, tajam. lebih manis kalau gue bilang aromanya. Cuman ya itu tadi ketika Iya. saya bilang murni karena kalau ada campuran apa itu kan pasti nonjol tuh aroma kayak gula. Mungkin juga nih ya kita nggak tahu prosesnya. Yang lu bilang manis itu manis campuran, tetapi yang gue inget ada salah satu rokok terkenal, rokok kretek terkenal, legendaris Sebutin aja. itu di Jisamsu, Ya, udah. dibuat dari tembakau Madura yang manis. Nah ini ternyata tembakau Madura itu ciri khasnya manis. Makanya ketika lo bilang begitu, gue jadi inget rokok Jisamsu. Samsu. Iya, itu nyata-nyata di bungkus dia itu ditulis diracik dari campuran tembakau kualitas super. Salah satunya tembakau Madura yang manis, cuman nggak disebut Apaan? jenis tembakau apa nih tembakau Madura. Nah, makanya ketika kita dapat segini banyak, yang mana nih? Kali aja kita bisa menyarankan ke teman yang suka ngerokok itu, rokok 2, 3, 4. Ini loh bahan bakunya, ya kan gitu. Ini lebih enak ya. Lebih soft. Biasanya nggak ninggalin tenggorokan. Udah disebut, udah disuruh ngomong, Udah sih. udah. Udah. Atau ngomong sendiri? Ngomong sendiri aja. Ngomong sendiri aja. Ya udah. Inisiatif. Silakan dari Mas Ragil. Dia udah nggak tahan gitu. Iya. Udah nggak Silakan tahan. Mas Ragil. Karena memang enak nih. Terus saya dari sedotan tarikannya juga enteng banget, soft banget lah, soft banget dan tidak ninggalin pedes-pedesnya juga hampir-hampir ada, cuma tipis. Cuma enak, di hidung juga enak, ngelos-ngelos aja gitu. Itu sih buat saya. Pas saya Iya, melihat. Pak. Ke sana pasti. Coba Mas. Udah, oke. Udah lanjut. Udah. Udah kelar ngomongnya? Udah ya udah Mas Amadi. Gua udah gua bakar juga, Bro. Iya. Udah. Maksudnya ngomong apa gimana? Udah apa belum? Sentimen. Udah apa belum? Ya udah. Ah, udah ya Ngomong, udah. gua ngomong. Silakan Putra. Ini nih, aduh. Ya opo, Cak. Ya, ini gini. Lanjut. Jambangan Tarebung. Santai. Tarebung. Dibanding dari yang sebelumnya, ini lebih padat, rasa lebih padat kalau saya rasakan. Ketika dihembuskan dari mulut ke hidung, hampir sama. Cuman ini lebih kuat. Yang saya rasakan lebih kuat. Udah? Nah, ini untuk efek kering di tenggorokannya dibanding yang ini, yang awal tadi lebih kurang. Nggak sekering itu kalau rasakan. Dari saya itu aja. Jadi Mas Go. sekian. Silakan Mas Go. Oke. Oke, sudah. Kalau gua pribadi udah bakarnya ya. Udah. Bakar udah. Aroma tadi juga udah gua ngerasain aroma.
rasa ya sekarang ya. Iya. Betul. Rasa kalau dibandingkan dengan Maronggi emang lebih soft tarikannya. Kalau yang Maronggi ini tadi gua ngisepnya itu nggak berani langsung dalam, Paham. nggak bisa dalam. Tapi kalau yang tarebung ini ketika gua tarik dalam itu nggak panas, nggak ada nyegeraknya juga, jadi lebih soft aja dibandingkan apa namanya ini nih Maronggi. Dan ketika keluar dari hidung itu juga yang gua rasain itu lepas, nggak ada nyangkut-nyangkutnya yang gua rasain ya. Nggak nyangkutin kenapa? Ada upil atau ada apa makanya nyangkut gitu? Ada ingusnya kan biasanya. Oh gitu. Ha-ha. Jadi lepas, los, enak. Bulu hidungnya keluar semua dia. Tuh. Ya, ketawa-ketawa aja. Kasihan itu bulu hidung Bulu hidung. teriak. Itu aja sih. Kalau dari gua emang bener lebih soft dari Maranggi. Karakter sedikit lebih manis sedikit dari Maranggi, cuman Maronggi bukan Maronggi ya, ya. Ntar Cuman sakit dia lagi. nggak bikin apa? Nggak bikin kering tenggorokan. Ketika keluarin dari hidung itu gurihnya enaknya dapet lebih dari Maronggi. Iya, itu yang Kalau gue setuju. bilang lebih pedes Maronggi, nggak ada pedes-pedesnya ini. Setuju. justru itu Eh, ya. dikit aja. Apa yang apa ini yang lebih Itu lembut salah apa? kak, salah kak. Tembakau salah kak. Kenapa dia ya? Tahu kalau ada baku yang mahal, enak dari tekstur Sebenarnya Enak. sama kayak Maranggi ya, dia nggak Agak kering, nggak agak selengket kering, ke iya. tarebung ya, irisan lebih lembut nih, lembut lebih warna lebih cerah. Iya, lebih cerah ya dari yang tadi ya. Tadi agak coklatan ya. ya Iya. Iya. Oh, sama, hampir sama. hampir sama. Tarebung itu lengket banget sih. Paling tajam aromanya itu yang tarebung sih. Tarebung. Dari ketiga produk ini. Hah? Ini sama kayak Maranggi. Hmm? Ini sama aromanya kayak Aromanya? Maranggi, ya. Iya, yang tadi gua bilang paling tajam itu yang tarebung aromanya. Udah dibilang kita barengan. Iya. Ini ngeduluin mulu. Tahu dia. suka SOP-nya nggak ada loh. Besok kontraknya gue putus ah. Padahal Perbaruan. biasanya dia itu yang biasa bilang itu kalau ini ada foreplay-nya dia. Iya. Iya. Hari Langsung- ini iya langsung poinnya aja dia ini. Karena saya udah klimaks ini. Mas Ragil yang udah nyalain duluan gimana Mas Ragil? Siapa? Oh, salah. Ragil mulu sih. Enggak, tadi lu ingetin Ragil. Mas Franky. Mas Franky ya. Kalau dari segi tekstur sama seperti yang pertama. Dari segi rasa ini soft ya, soft banget, ditarik juga enak. Terus ya berasa padat ya, padat banget lah pas ditarik tuh, enak banget gitu. Terus ya pedesnya juga ada, pedesnya ada cuma nggak dominan pedesnya, nggak seperti yang pertama ya. Pertama kedua tuh masih ada, cuma yang ini pedesnya ada cuma nggak mendominasi banget gitu loh. Manisnya juga dapet. Mas Sukarmin. Menurut saya intinya tembakau ini lebih soft dari yang ini, lebih gurih dari yang yang kedua. pertama kedua. Kalau pedesnya sih nggak lebih pedes ya. Nggak pedes. Standar kalau saya bilang pedesnya standar dari yang pertama kedua ketiga. Cuman karena yang pertama itu ada efek kering, dia terasa banget. Pedes itu terasa lebih menonjol. Tapi ada Terus yang keringnya kedua, juga ya. yang kedua agak lembab. Nah, keringnya lebih agak berkurang keringnya. Nah, yang ini lebih sedikit lagi keringnya. Jadi pedesnya tetap sama tapi ketutup dengan rasa gurih. Dengan rasa gurihnya. Itu yang saya rasakan. Sudah itu. Si Putra Soft, lebih soft dari yang kedua, yang awal. Yang pertama Maranggi. Lebih gurih dari yang keduanya itu Tarabung sama Maranggi. Terus kalau di gua nggak ada pedes-pedesnya. gile. Kenapa, Mas? Gurihnya dapat lo, mau di mulut atau mau dikeluarin dari hidung.
Terus nggak sekering Maranggi. Maranggi sate kali Maranggi. Maronggi ya? Maronggi. Maronggi. Jadi di tenggorokan itu nggak bikin kering kayak Maronggi. Pokoknya ini gurihnya dapet. Nggak ada pedes ya kalau menurut gua. Kalau tingkatannya pas, semakin mantep. Semakin Wajar. Kalau harga itu nggak bohong, ada rasa, ada harga. Ada rasa deh. Oke. Kalau gue pribadi udah sampai habis ya Ya, satu batangnya. betul. Kembali lagi ke selera. Karena harga itu tidak menentukan selera atau rasa yang kita nikmati itu sendiri. 7. Nah, kalau gua pribadi dari ketiga barang atau bako yang kita buka ini tadi, memang kalau bicara rasa gurihnya itu Salaka lebih gurih, Menonjol gurihnya. lebih menonjol dibandingkan dari Tarebong sama Maronggi. Tapi kalau gua pribadi itu ketika saya pribadi ya tarik, isep, terus kita keluarin, nah di tenggorokan itu ada emang gurihnya ada, terus kedua tarikannya emang soft, tapi ketika kita keluarin atau gua keluarin dari mulut atau tenggorokan itu ada rasa panasnya. Kalau dulu panas ya. Kalau dulu malah nggak ada. Udah, kalau nggak Ya, itu tadi. kalau nggak dicegat begitu, kembali lagi ke situ lagi. Aduk terus. Sit Nggak asid B. Gak apa-apa, biar durasinya panjang ya. Oke, untuk selanjutnya setelah kita coba dari 1, 2, 3, kita ke jambangan Salaka Super. Salah ke super. Salaka Super. Super. Kalau Supernya tadi- di mana? Kita coba. Berarti langsung saya buka. Buka aja langsung. Saya buka. Super. Yang membedakannya Iya. Nah, antara jenisnya kan Salaka jambang. biasa dengan Salaka Super. Super. Antara Iki nang jambang. opo nih? Gambuh. Nah, Kalau dari tekstur nggak jauh beda, aroma nggak jauh beda. Supernya adalah di Di super. rasanya gimana? Rasanya gimana? Gue semua nih. Iya, Iya, udah, gua nunjuk ke Oke, lu. gua nunjuk Oke, ke gua lu. nampung. Karena biasanya yang paling ini lo Apa tuh? yang kalau udah denger harga pedes lah. dari ini itu pasti duluan. Ya kalau rasa enak. Nah, enaknya dalam artian ya pertama gue nariknya juga nggak seberat yang 1, 2, 3 Tiga. itu ya, yang 3 macam ini. Dan ini lebih enak, lebih soft dan juga lebih padat ya. Terusnya lebih gurih dan pedasnya hampir tidak ada, cuma ada sedikit banget, cuma hampir hilang gitu loh pedasnya. Dan di tenggorokan juga enak, Cukup? cukup. Oke, lanjut Mas Amadi. Ini dia. Supernya gua temuin. Di mana? Di mana? Dirasa. Iya. Nah, Silakan ungkapkan. aroma nggak jauh beda. Yang pertama kering, Betul. ada efek kering di tenggorokan. Yang kedua agak mendingan. Yang ketiga soft. Yang ini lebih soft. Ya, lebih soft. Pedes ada, cuman ketutup dengan rasa gurih. Nah, satu hal lagi yang saya sepakat sama Mas Joko adalah di tenggorokan bro. Gua lagi radang tenggorokan. Gua ngisep 1 ini batuk, 2 ini batuk. Bukan efek bako karena radang terpicu ya. Ya. Tetapi dengan ini gua nggak batuk-batuk lagi bro. Iya. Jadi dengan harga segitu enak Worth it gua lah. nikmatin. Udah cukup. Mau ngomong apa lagi gua? Ntar dibilang bacot lagi. Ya udah cukup berarti ya. Udah Iyalah, Cukup ya. tukang Oke. bacot cukup. Cukup. Mas Gondo, Putra aja dulu. Udah usah berantem. Nggak usah ini, Putra. Monggo. jadi kita gini-ginian ya. Mampek, Ya. mampek. Yang gua rasain udah semua diungkapkan, cuman gua satu ini lebih gurih dari ketiganya, nggak ada pedesnya. Soft, makanya super. Udah. Nggak ada pedesnya, gue bilang itu di mulut nggak ada pedesnya, dari hidung juga nggak ada pedesnya. Lebih soft dari yang biasa, Salaka biasa. Udah itu aja. Sampai habis nih. Udah, gua gitu aja. Gua ya. Oke, selesai. Siap. Selesai. Langsung aja. Silakan. Sampai habis.
Jadi kalau gue ya di awal tadi itu kembali lagi ke selera karena rasa itu kita yang menentukan Ya. dan harga itu juga emang nggak bohong sih ya. Pertama tadi emang gua rasa dari 3 ini tadi, dari apa namanya Maronggi, Tarebong, Salaka. Itu tadi gua cenderung ke Maronggi ya kalau nggak salah ya. Intinya emang harga nggak bohong. Dari harga ini yang paling tinggi ya emang gua rasain sama lah sama kayak kalian bertiga ini. Apa Nggak yang boleh, dirasain? nggak boleh. Tadi yang gua Harus rasain diungkapin. bertiga apa? Harus diungkapin. Harus gua ungkapin, harus kelamaan ini ntar. Numpang ya. Ya pokoknya Ngapain sama lo sama kalian, jagain Bes. kalau cuma numpang. Ciri Sama khasnya. kayak kalian kan? Apa? Hah? Apa tadi? Gua ulang lagi nih. Ya intinya emang harga ini nggak bohong. Jadi patah ya. Dari patah. Patah bahasanya Tapi selera enggak, terserah ada bukan patah dengan begini. harga Bukan, ini bukan, dia. bukan, Ah. bukan begitu. Maksud gua harga kata dia nggak bohong. Betul. Tapi dia milih Maronggi. Iya tadi kan Tetapi ketika menikmati yang ketika super, menikmati yang super, buyar bro. semua nih. Patah. Patah. Pendapat dia patah. Pendapat gua jadinya patah. Emang dari ketiga ini tadi, kalau gua Dia pribadi, lebih suka yang gua ini. suka yang Maronggi tadi. Begitu diantem Gitu loh. pakai yang Tapi super, begitu yang super, emang itu tadi. Patah. Jadi lebih ke Super. Super yang supernya sih. super. Hmm. Jadi Anda berminat beli. Ya kalau beli minat. Tadi nanyanya minat kan? Iya. Minat. Ya. Cuman masalah beli ya, pikir-pikir ini. Harga aja ya. Harga aja Dusun cuy. Jambangan, Desa Bakeong, ada 4 tembakau yang luar biasa. Tembakau yang luar Ya, biasa. luar biasa. Dan kalau tembakau Bakeong itu belum tentu Jambangan, jambangan, betul. tapi kalau jambangan Pasti Bakeong. pasti Bakeong ya. Bakeong. Ah, Kenapa karena- bisa begitu Mas Kondo? Nah, itu karena ya wilayah itu tadi karena bibitnya itu sama ketika ditanam di daerah lain, bibitnya Bakeong itu rasanya itu berbeda ketika ditanam di tempat lain. Bukan begitu? Apa salah? Aku minta pembelaan. ya? Bukan masalah minta pembelaan. Gua selalu melihat dia ketika dia menikmati sesuatu yang enak, Nah, mabok. bukan gitu. Maboknya nggak perlu pakai ciu, Soju, soju ya. Kenapa? Ketika dia merasa nyaman, merasa nikmat, halusinasi. Namanya campalok. Campalok. Tapi ini dari daerah apa Bakeong Sama juga. dusun Jambangan. Dusun Jambangan Makanya juga saya ya? bilang tadi, kenapa tembakau-tembakau ini enak? Kalau saya boleh tahu kenapa bisa harganya 6 juta? Pasti ada something kan? Something yang harus dijelaskan Harus Mas dijelaskan. Sukarmin. Karena tukang bacot. Tapi Nggak sampai bacotan muncrat juga. pakai tameng. Tapi kan gini, bacotan gua bukan nggak ada dasar. Ya udah. Ya, sekarang jelaskan. Silakan Tolong. jelaskan. Oke, siap. Tolong jelaskan. Campalok. Ini ada di dusun Jambangan. Nah, dari sumber-sumber yang bisa dipercaya, salah satunya adalah tokoh yang ada di Madura, Kiai M. Faizi namanya. Ini menceritakan, karena ini nggak cuma ini, udah melegenda sampai ke luar negeri. Hanya ada di satu tempat yang ini kita mau nikmatin apa kita omongin aja nih? Ngomongin dulu. Cerita dulu. Cerita Omongin dulu. Oke. Sebelum Kenapa kita nikmatin. harganya bisa sampai Campalok. Nama Kenapa campalok itu? itu diambil dari sebuah pohon yang ada di lokasi tersebut. Ya. Ini hanya tumbuh di beberapa petak, nggak nyampe 2 atau 3 petak gitu tempatnya. Nah, ini di tengah-tengah dari Pohon tersebut? Bukan pohon, di tengah-tengah apa lahan ini ada makam. Kita lepas lah makam itu karena emang kebetulan ada di situ ya. Ya. Di makam itu ada pohon campalok. Nah, nama campalok diambil dari pohon itu. Nam pohon itu. Pohon campalok. Ya. Pohon campalok itu dari dulu nggak berubah, segitu-segitu aja. Di Jambalok kan saya rumah. Hari ya? Hari kan Jambalok. Oh. Ya. Hari ya. Hari maga mah. Kan Jambalok. Hari bukan Jambalok. Sian
Pak gini mencereng kok nengal ya sapun di mana lah. Udah mau ya pas. Di sapun Ini nang. tempat istirahat ya apa ya tempat istirahat baru. Ya, tempat peistirahatnya bagi Raja Kotule, Putra Kuning. Jadi ya. Mari pulung ke piri lah. Ya, Sandi. Mari ya. Ada Sandi oring ah. Ada sih nyama pungan Cambalok. Cambalok. Berakan pujuk songkon. Ya perak sakone. Berdekat siapa sih sila? Terus bagi kasih mana putu bareng marina. Nah, historisnya, legendanya yang sempat mendongkrak ini adalah dulu tempat itu adalah persinggahan Putri Koneng. Putri Kuning. Putri Koneng. Putri Koneng itu bahasa Madura. Kalau di nasionalnya Putri Kuning. Putri Kuning. Nah, dari kerajaan Sumenep, ya, beliau singgah di situ. Kebetulan ketika sedang membersihkan diri atau mandi, karena beliau ke situ bukan sekedar ini ya, melakukan ritual spiritual, Ya. ritual spiritual orang-orang dulu lah spiritual ya. Secara tidak sengaja bunga hias yang ada di rambutnya itu jatuh Ke lokasi yang cuma 3 petak lokasi itu. iya, tengah-tengah itu. Nah, disitulah dipercayai masyarakat sekitar bahwa itulah awal mula yang menjadikan tempat itu lain daripada yang lain. Ini dibuktikan. Ini sama bro, jenisnya sama yang ada di sini. Satu bibit, Satu bibit, satu satu jenis. jenis. Ya. Tetapi ketika ditanam di lahan itu hasilnya beda. Ini ketika sudah panen, orang kalau nggak cepet nggak dapat. Yang lo bilang harga itu 6 juta, itu bukan petaninya yang minta harga segitu. Karena banyaknya peminat. Ya kan, lo coba lo pikir lah. Iya, gue pikir. Ketika lo punya barang bagus, Iya. banyak orang udah tahu kualitas barang itu, seneng barang itu, terus dia memang mau banget. Pasti kan dia yang akan menentukan harga. Betul. Jadi pembeli yang Hukum menentukan, ekonomi lah. bukan pemilik. Pemilik. Nah, Hukum ekonomi. kenapa itu terjadi? Kenapa itu terjadi? Terbukti ini sekitarnya aja. Kalau saya bilang tadi yang Jambangan Salaka Super itu mungkin lebih dekat dari ini. Efeknya ada. Karena menurut historis yang saya baca, hasil panen ini dibeli oleh bos-bos tembakau di sana. Ya, para pejabat informasi. Para pejabat yang menikmati. menikmati. Nah, itu sisi lain ya. Sisi lain. Kalau bos-bos tembakau yang ada di sana itu membeli ini tujuannya untuk memunculkan aroma tembakau dari lain. tembakonya dia yang di gudang. Iya. Jadi tembakau yang dibeli itu digantung, bro. Menurut ceritanya dari Menurut ya, historisnya seperti historisnya itu. seperti Dan saya yakin- kepercayaannya sono ya istilahnya. Iya. Jadi tembakau ini digantung Iya. di gudang tembakau. Dengan ya. harapan mempengaruhi rasa, kualitas Rasa dari kualitas tembakau yang lain. yang ada di gudang itu. Tapi ternyata Itu betul ngaruh. Nah, itulah sumber yang memang bisa dipercaya. Nah, dia gantung daun itu di gudangnya dia, sehingga menimbulkan menaikkan kualitas dari tembakau itu. Ada lagi cerita orang ngambil tanah dari lahan yang tumbuh tembakau campalok ini, Iya. ditabur di lahannya dia. Itu ngaruh, bro. Ngaruh. Mempengaruhi juga. Ada apa tanah di sana? Nah, ya? itu kapan kita mau ke sana? enggak. Jadi ini sebenarnya dia urban legend atau memang ya kita nggak tahu ya. Mungkin karena memang di situ kan jatuhnya petilasan ya. Tapi kan terbukti, bro, harga. Betul. Nah, Tapi, iya. tapi itu berpengaruh juga. Betul. Apa karena sugestinya kita karena dia itu ada petilasannya dan itu mempengaruhi daripada kualitasnya Nah, sendiri. itu nggak bisa dibuktikan secara intelektual. nggak bisa. Karena ini kan Iya. jatuhnya kan kita bicara seperti kan tanah di balik sekitaran petilasan. lagi ketika Gitu kan. kita bicara tentang rasa itu nggak rasional. Enggak rasional. Tetapi dengan harga yang tidak rasional juga, tapi nyata, ya kan, misteri lagi kan, misteri lagi. Jadi memang nggak bisa ditentukan juga bagaimana ya kita nyebutnya ya. apa tuh?
jadi bener legenda yang ada gitu loh. Nah, cuman memang legenda itu mendongkrak karena kan gini, ketika Anda menikmati tembakau yang harganya fantastis, apa sih yang membuat seperti itu? Betul. Kita kan Nah, bertanya dong, betul. ada apa sih gitu? Kenapa bisa Cuman harganya mahal? ketika dibuktikan secara intelektual nggak masuk, masuknya secara dibilang spiritual atau situasi dan keadaan di sana, memang di sana perbukitan ya, perbatasan antara Pamekasan dan Sumeneb. Nah mungkin ya itu tadi, itu tembakau gunung masuknya. Tapi ngomong-ngomong dari penjelasan Mas Sukarmin ini tadi, penasaran kan? Gimana kalau langsung kita cobain ini? Oke. Ya Kalau sebenarnya gua- benar. Kalau Mungkin gue yang maksudnya- pribadi emang sangat-sangat penasaran gitu kan. Dari Maksudnya- histori Mas Sukarmin itu, gue sih amat sangat penasaran dari segi rasanya. Ya. Sesuai nggak dengan Betul. ekspektasi, dengan harga yang begitu fantastiknya, ya kan? 6 juta per kilonya. Mungkin yang maksudnya Mas Joko juga begitu tadi Mas. Jadi Mas Joko kan mempertanyakan nih legenda mitos di sana menurut kepercayaan orang sana itu sesuai nggak dengan karakter Nah. rasanya gitu loh. Iya, iya. Apakah memang yang Itu hanya ngangkat- sekedar legenda hanya aja. sekedar Iya. legenda untuk mengangkat Berarti ini kita atau mau cuma membuktikan. Iya. Apa Dengan cuman harga itu yang mahal tersugesti itu, dengan cerita tersugesti, itu, betul. apa gimana gitu kan? Kalau saya bilang sih tidak akan tersugesti kalau kita udah ngerasain. sebenarnya memang dari karakternya dia Nggak beda jauh. nggak sih. beda jauh dari jauh. Salaka dan yang teman-teman Yang lain. Dan Iya. warnanya juga saya lihat juga warnanya Warnanya hampir juga sama. sama. Iya. Karakter tekstur rajangannya juga hampir mirip. Kayaknya itu. Jadi penasaran, ya udah langsung aja Kita bakar ya. Kita coba ya. kita coba aja. Silakan Anda sendiri. Dibagi. Dengan Ya, kalau kita harga ngomong yang ya kalau kita fantastik ya. ngomong historis, kita ngomong sejarah, kita ngomong asal usulnya, ya itu memang apa namanya sesuatu yang wow kan gitu loh. Iya. Cuma apakah dengan wow-nya kita itu sama dengan apa yang akan kita rasakan nanti? Ekspektasinya dapat Gitu. nggak? Ekspektasinya kita dapat atau tidak? Iya, nah makanya. Makanya kenapa yang lu bilang tembakau itu harganya itu nggak rasional karena memang ditentukan oleh Pembeli pembeli. berdasarkan kualitas yang dirasakan oleh pembeli. Iya. Bukan dari si petaninya ya. Petani, Bu. Jadi ketika ada pembeli, gue pabrik rokok, gue punya rokok, gue pengen beli dong nih. Gue datang ke petani, jebret. Oh, iya iya. Gue iya, rasain, iya. gue cium. Tentang grader Oh, nih, gini, berhubungan dengan grader nih, politik nih. Politik itu Ya, maksudnya politik dagang. Itu tadi berhubungan dengan kutukan tembakau istilahnya. Oh, itu yang tadi lo mau jelasin. Iya, tentang tembakau. itu. Jadi tidak lepas dari situ. Tidak lepas Cobain. dari situ. Tidak lepas dari situ. Kenapa? Maksud lo kan gini. Pabrik rokok tidak pernah gagal Iya. menjual produknya. Ingat, pabrik rokok tidak pernah gagal menjual produknya. Tetapi petani kadang gagal panen. kadang gagal panen. Padahal adanya pabrik rokok karena ada petani tembakau. Nah itu. Nikmat sekali. Luar biasa. Gue nariknya enteng loh. Gue berat sih kalau gue pikir ditarik-tarik gitu. Di luar kepercayaan orang sana, di luar mitos atau cerita legenda dari sana, Kita bicara fakta berarti. gue bicara fakta, Iya. apa yang gue rasain. Ya. Ini lebih soft dari keempat yang tadi. Setuju? Soft, bahkan dari Salaka Supernya pun ini lebih soft. Soft banget. Gurihnya dapat. Ini nggak ada pedesnya sama sekali menurut gua. Ya gua rasa sesuai Sesuai dengan harga. sesuai dengan harga. Gue cukup satu kata. Nikmat banget. Harusnya gue belakangan lu bacotnya. Lo dulu dah. Atau Mas Joko dulu yang udah hampir habis nih. Dia biar sambil merasakan. Ayo Mas Joko. Ditarik enak banget.
Ditarik tuh nikmat lah. Ditarik itu kita kayak nggak berasa narik ya. Cuma ngumpul. Ngumpul Jadi, mana? Tenggorokan tuh enak banget gitu loh. Ada aroma harum bro. Di tenggorokan enak banget. Wanginya juga enak. Serius wanginya enak. Aroma asapnya emang beda dari yang 4 tadi Wangi beda? banget ya kan. Aroma asapnya beda? Wangi banget. Terus saya juga gua tarik juga enak. Sebenarnya sih gua sayang nih ngabisin. Gua matiin dulu. Ini berhubungan dengan review nanti, dengan apa yang gua mau sampaikan. Gua pengen buktiin karena disebutkan di situ bedanya kebanyakan tembakau atau rokok kalau udah dinyalain, dimatiin, diisep lagi itu menimbulkan aroma yang gak enak. Ya. Ini gua buktiin ya, gua matiin. Saya juga mau buktikan. Saya udah nggak bisa buktikan karena udah habis. Gua matiin. Walaupun saya terlambat tapi masih ada dikit. Saya mau buktikan juga. Ajar kopi dulu. Gua pribadi ya, coba mau ngomong ya. Ngomong lah. Dari rasanya itu emang gurih dibandingkan dengan yang Salaka Super, walaupun tadi benar-benar super gitu. Ini tarikannya itu sama sekali nggak ada berasa ngisep apa namanya asap Tapi rokok. banyak masuk ya. Terus dikeluarin itu juga nggak ada apa gumpalan atau ini asap yang nyangkut atau apa. Tapi bener-bener ada rasa kenikmatan sendiri. Kayak nggak ngerokok tapi Kayak nggak ada rokok tapi bener-bener rasanya itu ada. Yang gua rasain itu bener-bener softnya emang bener soft. Iya. Kayak nggak kita nelen asap. Makanya kenapa gua matiin dulu, itu salah satu pembuktian yang mau gua sampaikan berdasarkan historis. Ini dalam kondisi mati, kalau rokok atau tembakau yang lain diisep itu pasti ada aroma bekas dibakar. Nggak enak lah pokoknya. Nggak enak. Ini nggak ada. Udah lu nyalain. Nggak ada. Ya nggak Emang ada, udah lu nggak ada nyalain? apinya. Enggak, ya kan gua bilang. Iya, nggak ada Lu apinya. tadi tembakau yang lain lo posisikan kayak gini, lo isep pasti ada bekas apa aroma bekas tuh ada. Ini nggak Bekas ada, kebakar. sama kayak sebelum gua bakar. Gue belum, tadi gue udah keburu bakar mas, coba mas. Coba, mas. Nggak enak kan Mas? Dipotong. Nggak apa-apa, masih ada dik. Biar cepat, biar buruan. Nah di situ. Nggak Jadi ada rasa-rasa salah satu asap. kelebihannya ketika dia dimatikan, dia tidak menimbulkan Lu isep dulu aroma dong, yang baru bisa ngomong. Iya, dia suka berdasarkan cerita, nggak sesuai. Iya. Hmm, Kacau ini. tetap nggak berubah, tetap nikmat. Ada harum yang jelas nggak bisa disebut. Sebentar. Anjir kayak lagi ngegel. Ganti-gantian proper-properan. Tambah harum, tambah nikmat. Tapi memang gini mas, kalau belum dibakar, Lebih mahal. kan tadi kan lu belum bakar kan? Iya. Ada rasa bekas kayak rokok abis dimatiin tuh gimana sih kalau kita isep ya, posisi mati ya, nggak nyala ya. Iya. Tapi Cuman ketika dibakar nggak berubah. nggak berubah. Cuman kan gini, aromanya bukannya aroma yang nggak nikmat. Intinya kalau gua pribadi, gua sedot, gua isep, sama sekali kayak nggak ngerasa ada asap yang masuk di tenggorokan. Itu puntung siapa ya? Ini sampai mau hampir habis ya gua isep. Ngelos enak ya, soft Sama ya. sekali nggak ada apa asap yang masuk berasanya itu. Tapi bener-bener nikmat. Yang gua rasain Nah, itu. Ini ya balik masalah campalok. Di Jerman itu ada perusahaan rokok yang terkenal, dia Rokok atau cerutu? cerutu di Itali bro. Itali ya. Yang di ya. Jerman itu Rokok ya. itu menuliskan Madura Leaf, daun Madura. Nah, tetapi sama si Kiai M. Faiz itu, Madura itu tidak pernah menjual tembakau dalam bentuk Daun. lembaran. Nah, ini tentang yang cerutu tadi. Sayang, bener-bener Ya. sayang. Iya, iya. Lanjut. Nah, Kok ngeselin balik ya? lagi. Ya, salah sendiri lo habis. Sama jatahnya sama ya sebatang Iya ya. udah lanjut mas. Nah, itu yang di Jerman.
Nah, yang di Itali itu ada perusahaan terkenal, perusahaan cerutu terkenal, namanya Romeo and Julieta Mandela de Oro. Ya. Itu terkenal banget, bro. Itu juga menyertakan Maduro Tobacco. Maduro Tobacco, bukan bahasa Jawa. Itali hampir sama kayak Jawa deh. Tapi gini Pakai mas, O. sorry gue potong mas. Yang di sana itu, yang di luaran itu, Iya. itu tembakau campalok apa bukan? Intinya kan dia kan tulisannya Madura Betul. Leaf. Berarti kan tembakau Madura kan bisa jadi Jambangan, bisa jadi Perancak, Betul. bisa jadi Ah, kenapa saya Lamojong, munculkan bisa di jadi yang sini? lain. Disinyalir itu ini karena aromanya ada aroma ini. oh disinyalir. Berdasarkan dari penulis itu, nggak cuma. Jadi gini, gua baca ketika gua mau membahas ini kan gua penasaran banget. Cerita langsung dari sana seperti ini yang beredar di dunia jurnalis itu apa? Sampai National Geographic datang itu. Semuanya mengarah ke tulisan Kiai M. Faizi tadi. Nah, kalau yang di Jerman sama di Itali itu beliau datang langsung ke sana. Kiai M. Faizi itu membuktikan langsung. Jadi ketika beliau merasakan produknya dia, muncul aromanya ini. Jadi benar, pertanyaan itu benar. Apakah itu cambalok atau jambangan atau perancak atau yang lain? Iya. Tetapi realita yang ini disinyalir itu adalah campalok karena apa, aromanya ini tuh nggak bisa dibohongin kok, nggak bisa dibuat-buat. Udah mau habis aja nggak ada efek panas loh, Iya. masih Nggak ada nikmat itu. loh, masih tetep loh. Makanya terima kasih Mas Andik udah ngasih yang spesial banget lah buat Wah, kita. kita merasa Untuk terhormat. support kita. Merasa tersanjung. Dan mungkin juga tanpa Mas Andi Kurniawan kita belum tentu bisa ngerasain bako yang dari Jambangan, Iya. yaitu campalok, yang bisa kita nikmati. Oke, sekian. Udah cukup ya? Cukup. Iya. Ya. Intinya kita hari ini sudah membuktikan bahwa tembakau dari Jambangan mantap. Mantap. Luar biasa. Luar biasa pokoknya. Oke, untuk teman-teman lintingers, linting mania, kita di sini hanya untuk merasakan karena rasa itu sesuai dengan selera kita dan kita juga yang menentukan, kita sendiri yang merasakan. Ya. Dari produk yang kita rasakan ini tadi emang yang dari campalok ini sendiri yang benar-benar Luar biasa. luar biasa Luar nikmatnya ya bagi penikmat. Ya, kalau Anda nggak percaya, Anda pengen silahkan browsing cari, nanti ketemu. Betul. Apa mau Campalok. di sana? Ya, kalau mau lebih cepatnya hubungin Mas Andi. Mas Andik, nanti Kurnia. saya cantumkan nomor Mas Andik di Iya. deskripsi, oke? Itu. Oke, itu Oke, aja. Ingat Hari ini terima kasih buat Mas Andi Kurniawan Yang kami- sudah mensupport kita ya. Iya. Kita bisa Untuk pengadaan ininya merasakan barangnya lah gitu. Mbako Sultan. hanya ada satu di dunia dari Iya. Madura. ya. Kita termasuk orang beruntung. Betul. Oke. Oke, selalu ingat perokok santun tidak merokok dekat dengan anak kecil dan ibu hamil. Salam tinggi Nusantara. Jaya selalu petani petani tembakau tembakau Indonesia.